Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Rahmayanti dengan NIM 08011285300058 dari kelompok 1 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi jurusan Matematika angkatan 2025. Baik, di sini saya akan mengerjakan tugas video ya pada bab 6 yaitu SPSS ya. Di sini saya akan mengerjakan soal pada nomor 1. Oke, langkah pertama yaitu kita akan mengimpor data Excel-nya terlebih dahulu ya. Kita klik ke file, lalu open data. Nah, di sini kita akan memilih filenya dulu ya. Nah, ini file tipenya kita ubah menjadi Excel ya. Oke, di sini sering ya. Oke, kita pilih ya. Nah, ini tugas SPSS, lalu kita klik open. Data untuk tugas ya, klik open. Oke, selanjutnya, oke, kita, oh bentar ya, belum tadi. Oke, nah ini datanya sudah di sini ya, datanya sudah masuk di SPSS. Oke, langkah selanjutnya pada variabel jenis kelamin ini kan berantakan nih ya, kayak si Andi ini perempuan, terus Citra ini laki-laki. Nah, jadi kita akan menggantikan seperti soalnya ini kita disuruh ubah sehingga menggunakan values. Nah, berarti kita values itu kan values property yang berada pada lembar kerja variable view. Nah, jadi kita ubah ya pada variable view ini, masuk ke menu variable view. Nah, ini pada jenis kelamin, valuesnya kita masukkan ya, kita atur. Nah, ini valuenya 1. 1 itu untuk laki-laki ya. Oke, laki-laki. 8. Nah, lanjut 2 itu perempuan. 2 itu untuk perempuan. Oke. Nah, klik OK. Add the lalu oke. Nah, oke, selanjutnya ke data view ya. Data view. Nah, ini kita ubah nih dulu. Tadi kan 1 untuk laki-laki nih. Berarti Andi ini kan laki-laki, berarti 1 ya. 1 enter, Budi ini laki-laki 1. Oke, Citra ini 2. Oke, Dewi udah bener. Oke, Eka 2. Farhan 1. Gita 2. Hendra 1. Bentar, Hendra 1. Indah itu udah bener, laki-laki udah, Joko udah bener, Kiki itu laki-laki udah bener. Kiki perempuan apa laki-laki ya? Kiki. Oke, udah kita lihat aja. 2 aja ya perempuan. Nah, lanjut Lina itu perempuan. Oke, Mira perempuan, bener. Nanda itu perempuan 2. Oke, Oki itu laki-laki, Putri itu bentar. Oke. Oki itu laki-laki ya 1. Putri 2. Oke. Kori 1, laki-laki ya. Oki kok 1. laki-laki? Oki perempuan gak sih? Oki. Tadi laki-laki aku ngomong. Perempuan gak sih Oki tuh? Oki. Sudah agak kukat bae, ulang dari oke. Lanjut. Oke, Oki itu perempuan ya, 2. Putri perempuan udah bener, Kori itu laki-laki 1. Rian itu laki-laki 2. Sinta 2 ya, tuh laki udah bener. Umar Ivina perempuan 2. Papan udah bener. Sania juga udah bener. Yusuf udah bener. Oke. Nah, ini datanya udah ini ya. Oke, selanjutnya pada lampiran soal ini saya diminta untuk menghitung nilai akhir nih dengan format 20% nilai kuis dan kehadiran, 35% nilai ITS, 45% UAS dan bonus. Nah, berarti kita di sini akan menambahkan ya lebih baru pada variable view ya. Kita buka ya pada variable view. Nah, ini kita masukkan ya nilai strip akhir. Oke. Nah, di sini ya tipenya tuh saya anggap numerik karena ada perhitungan nanti ya. Oke, desimalnya di sini desimalnya 2 ya. Oke, kita lanjut ke dark view lagi, ke data view. Nah, data view ini tuh kita langsung ke menu transform, lalu pilih compute variable. Setelah itu, ini target variabelnya ya. Target variabelnya kita masukkan nilai akhir nih, nilai akhir. Oke, nah ini selanjutnya numeric expression. Numeric expression tadi kan kita disuruh menghitung nih, menghitung nilai akhir ya, 20% nilai kuis dan kehadiran. Jadi rumusnya kita menggunakan nilai kuis, buka kurung dulu ya, buka kurung. Oke, nilai kuis, kita masukkan nilai kuis. Oke, ditambah kehadiran. Oke, lalu kita masukkan ya. Oke, lalu kita di luar kurungnya kita kali. Oke, tadi kan 20% nih. Berarti kalau misalnya di SPS ini kan nggak ada tuh ya persen. Jadi kita ubah menjadi desimal. 20% sama dengan 0,2 ya kalau desimal. Jadi kita masukkan 0,2. Oke, selanjutnya kita tambah ini kan nilai UTS ya. Nilai UTS tadi 30%. Jadi kita tambah masukkan nilai UTS. Lalu kita kali ya. Tadi kan 36% ya, berarti 0,35. Maaf, 0,35. Oke, selanjutnya kita tambah. Ini tambah lagi ya.
nilai UAS dan bonus ya. Berarti buka kurung, nilai UAS, masukkan nilai UAS, ditambah, oke, ditambah sama bonus. Kita masukkan bonus. Oke. Oke, selanjutnya kita kali tadi kan 45%, berarti desimalnya 0,45. Jadi dikali 0,45. Oke. Nah, setelah itu kita klik oke nih. Oke. Nah, ini di execute ya oleh outputnya ya. Lanjut kita ya di outputnya pada SPS. Lanjut kita ke kategori nilai nih. Balik lagi ya ke tampilan tadi. Kita akan menentukan kategori nilai ya sesuai soal ini. Nah, kita masuk ke menu transform. Masuk ke menu transform lagi. Masuk ke compute variable. Nah, ini pada target variable-nya kita ubah nih. Kita ubah ke kategori nilai. Jadi kategori nilai. Oke. Nilai ya. Nah, numeric expression-nya di sini kita ini ya. Bentar, salah. Lalu saya menggunakan rumus if nih. Kita masuk ke rumus if dulu. Rumus if ya. Oke. Nah, sini kita pilih include if case status condition. Oke, lalu kita pilih nilai akhir nih. Masukkan nilai akhir ya. Oke. Nah, nilai akhir tadi kan di mana tadi kan di soalnya ini kan nilai A itu sama dengan 86 sampai 100 nih. B itu 71 sampai 85, C itu 56 sampai 70, D itu 41 sampai 55, E itu kurang dari sama dengan 40. Jadi di sini kita untuk menentukan pilihan nilai akhir itu ya. Jadi nilai A itu nilai A kan sama dengan 86 sampai 100. Nah, jadi kita masukkan ya rumusnya itu lebih dari sama dengan 86. Kenapa nggak saya masukkan 100? Karena di datanya itu 100 itu lebih ada yang besar sama dengan 100 ya, lebih dari 100, jadi saya masukkan lebih dari sama dengan 86. Oke. Kita klik continue. Kita klik continue ya. Oke. Selanjutnya, nah ini pada numeric expression-nya kita ganti 1. Oke. Kita ganti 1 ya. Nah, kenapa 1? Karena nanti dia bernilai 1 ya. Setelah bernilai 1 nanti baru kita ubah ke values pada variabelnya itu untuk 1 itu menyatakan nilai A. Lalu kita klik OK. Oke. Lanjut lagi ya. Nah ini ya execute-nya. Oke, kita masuk ke tampilan lagi. Lanjut lagi kita ke transform. Masuk lagi ke transform. Lalu pilih compute variable. Nah, di sini kita ubah ya. Numeric expression-nya 2 ya. Karena tadi kan kategorinya tadi 1 tadi A dan 2 ini B. Ini untuk nilai B ya. Oke, masuk ke if. Nah, ini nilai B itu ya. Oke, jadi kita di sini menggunakan nilai B tadi kan berapa tadi ya? 71 sampai 85 nih. Jadi nilai akhir lebih dari kita ubah ininya 71 ya. Lebih dari sama dengan 71 dan kurang dari 86. Oke. Kenapa saya lebih kurang atau sama dengan 86? Tidak saya buat 85 karena ada data yang nilainya di tengah antara 85 dan 86. Jadi jika saya buat 85, maka data tersebut tidak akan terbaca oleh SPSS-nya. Oke, kita klik continue. Oke. Bentar, ini ada yang salah ya. Continue. Ini ada yang salah nih, invalid nih. Apa yang salah ya? Oh, ini nih, salah nih. Bentar. 71 ya, nilai akhir. Dan kita hanya masukkan nilai akhir ya, lupa ini nilai akhir terlebih dahulu ya. Oke, dan nilai akhir baru kita continue. Maaf. Oke, nah ini ya kita klik oke. Oke, selanjutnya ya. Oke, oke. Nah ini ya di execute ya. Oke, masuk lagi tampilan. Kita masuk lagi ke transform. Nah ini kategori nilainya ya. Nah kita masuk lagi ke transform ya. Ke transform compute variable. Nah ini kita ganti 3 karena kategori B itu C itu kita ganti 3. Oke, kita ganti 3. Nah ini masuk ke if. Oke, di sini kita tadi nilai akhirnya tadi kalau misalnya yang C itu kan 56 sampai 70 nih. Berarti kita ubah ininya lebih dari sama dengan ininya 56 ya. Kita ubah 56. 56 dan nilai akhir ininya kita ubah kurang dari sama dengan 70 nih. 70 kita ubah 70 ya. Oke. Nah, kita klik continue. Kita klik oke. Oke, kita klik oke lagi. Nah, ini di execute ya. Udah di execute. Nah, ini kategorinya udah muncul nanti ya. Oke, lanjutnya kita akan mengituin lagi ya. Pada yang D ya. Oke, kita masuk ke transport ya. Oke. Sudah. Nah, ini kita ubah menjadi 4 ya. Jadi 4. Nah, masuk ke if.
Oke, 4 tadi kan D ya. Nah, tadi untuk nilai D itu 41 sampai 55. Jadi rumusnya itu di sini nilai akhir lebih dari sama dengan 41, kita ubah 41 ya. Oke, dan nilai akhir kurang dari sama dengan 55. Oke, di sini kita ubah ya 55. Lalu kita klik continue. Kita oke. Oke, oke. Nah, ini terakhir ya, kategori terakhir ya pada nilai E. Oke, kita masuk ke transform lagi. Oke, complete variable. Selanjutnya di sini kita ubah menjadi 5 ya. Kategori dari E itu 5. Baik, kita ubah jadi 5. Oke, lalu kita masuk ke if. Oke. Nah, ini kita ubah tadi kan untuk E itu kan lebih kecil lebih kecil sama dengan 40 nih. Jadi kita ini ubah ya. Jadi nilai akhir itu lebih kecil dari atau sama dengan 40. Jadi kita ubah ya ini. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Nah, ininya. Nah, ini ya. Oke. Kita tinggal lebih kecil dari 40. 40 ya. Continue. Kita klik continue. Lalu klik oke. Oke. Oke, di soal selanjutnya ya. Nah, ini udah di ya. Oke, di soal selanjutnya ini kita disuruh membuat status kelulusan nih. Di mana lulus jika kategori nilai A, B, atau C, dan tidak lulus jika D atau E, itu 4 itu ya. Nah, di mana tadi kan A, B, C itu kan tadi saya memasukkan kategorinya itu 1A, 2B, 3C, dan D4 itu D4, E itu 5. Oke, nah jadi kita akan mengubah valuesnya terlebih dahulu ya pada status ini. Oke, kita masuk ke variable ini, ke variable view ya. Masuk ke variable view. Oke, nah ini kita masukkan dulu. Bentar, pada ini ya. Kalau kategori dari status kelulusan. Nah, di sini kita masukkan satu itu A. Oke, add. 2 itu B. Add. 3 itu C. Add. 4 itu D. Oke, add. Dan 5 itu E. Oke, kita klik OK ya. Oke, kita klik OK. Oke, selanjutnya kita ini ya, kembali lagi ke data view ya. Ke data view ini. Oke, ke data view. Ini kita akan membuat masuk ke ini ya. Bentar. Masuk lagi ke transform. Transform, complete variable. Oke. Nah, ini untuk kategorinya tadi kan berarti ini ya, status kelulusan. Berarti ini kita ubah jadi lulus nih, status lulus ya. Target valuesnya status lulus. Stop. Kau tuh, nah selesai untuk ini kategori nilai. Nah, selanjutnya untuk soal selanjutnya tuh disebuti, Sri. Untuk memilih kategori Udah ini kelulusan. Kok tadi tidak kau soal sebutin, ini jadi lah. bingung aku. Udah nggak soal selanjutnya. Tadi kan sudah uji aku ngomong ini lah di soal inilah. Kate, kita akan masukkan kategori lulus dan tidak lulus. Kate kok ngomong kayak itu tadi? Udah langsung, kategori Astagfirullahaladzim. ubah. Nah, sudah aku lanjut kita tuh jika kategorinya A, B atau C, di mana A itu 1, 2 itu B, C itu 3, Bukan dan D yang itu itu, 4. Serintil. Pas kau nak masuk ke ini nah. Apa yang lulus tidak lulus itu tuh Sri, kau tuh belum nyebut ke nilai. Sebenarnya untuk soal selanjutnya kita akan menentukan kategori lulus dan tidak lulus. Baru kau masuk ke transform ini itu. Ya sudah langsung ini Be, langsung ke sini kayak selanjutnya target variabel ini kita ubah benar. Selanjutnya kita apa batas mana kau tadi ngomong tuh? Ah, udah all bulok kau nih. Target ini nah, yang udah aku ngomongin target ini nyala target valuasinya kita ubah status lulus. Iya, selalu lulus karena kita. Nah, untuk status lulus kan. Nah, habis itu karena kita akan menentukan kategori lulus kategori atau apa itu? Lulus dan tidak lulus. Itu oh, ini sebut ke dulu soalnya, cak kawanmu tuh. Bingung kakek ngapo ya di sini. Coba kau lihat lah videonya. Aku sudah ngomong dari tadi, saya tuh lihat lagi videonya. Enggak Kalau ada ngomong, kalau sumpah nih. sudah. Ngomong itu langsung Coba kau. lihat videonya. Sudah ada, stop. Tengok ini aku. Lanjut. Nah, ini sini target variabelnya kita ubah menjadi status lulus ya. Ubah status lulus. Oke. Untuk numeric expressionnya ini kita ubah 1 ya. Karena tadi 1 kan sama dengan A. Oke, 1 ya.
Lanjut ke if ya, kita masukkan rumus if. Nah, ini pada if ini kita masukkan ini. Tadi kan jika kategori nilai tadi ya, jika kategori ini berarti kita masukkan ya rumusnya jika kategori masukkannya di ininya kategori nilai. Oke. Kita masukkan terlebih dahulu, kita hapus dulu ya. Hapus aja. Oke, kita masukkan kategori nilai. Oke. Jadi tadi berarti untuk tadi kan ininya tulis jika kategori nilai A, B, atau C. Berarti ininya kategori nilai kurang dari sama dengan 3. Kurang dari sama dengan 3. Maka akan menghasilkan di sini ya. Kita klik ini dulu ya. Sama dengan 3. Nah, ini kita klik continue. Oke. Nah, di sini akan menghasilkan numerik 1 nih. Jadi kan tadi kita ubah udahannya. Nah, kita ubah ininya valuesnya menjadi lulus tadi udah ya, kita ubah ya. Nah, oke. Selanjutnya kita klik OK. Nah, ini masuk lagi ya. Ini execute ya. Masuk lagi tampilan tadi, pilih transform. Complete variable. Oke. Nah, ini kita ubah numerik expression tadi kan udah kita 2 ya. Oke. Lalu kita apa namanya? Kita masukkan lagi ya. Kita if kategori nilai ini kalau misalnya tidak lulus tadi kan jika D atau E, berarti lebih dari 3 ya, bukan lebih dari sama dengan 3. Karena di sini tidak lulus itu jika D atau E. Oke. Lebih dari 3. Oke, continue. Oke, kita continue. Lalu klik OK. Oke, selanjutnya ya, lanjut ya. Oke, masuk lagi tampilan ini. Nah, ini akan muncul nih status lulusnya ya. Nah, mudah ya. Nah, kita pada soal selanjutnya, kita akan melakukan deskriptif statistik untuk nilai kuis, nilai UTS, nilai UAS, dan nilai akhir. Di mana deskriptif itu kan berarti kita melakukan perhitungan statistik dasar ya. Nah, kita masuk ke menu analisis nih. Masuk ke menu analisis, apa sih bacanya? Analis. Langsung kita pilih ini ya, deskriptif statistik. Nah, sebenarnya di sini tuh udah ada deskriptif ya. Coba kita pilih deskriptif dulu. Oke. Nah, di sini kita akan menghitung tadi kan nilai kuis dulu ya, nilai kuis. Kita masukkan nilai kuis. Oke, lalu nilai UTS. Oke, saja nilai UAS. Dan nilai akhir. Oke, kita klik option ya. Kita klik option. Nah, ini ya. Nah, di sini kan udah ada tuh mean, sum, minimum, maksimum, terus accepted deviation. Tapi di soalnya ini kan kita harus menggunakan apa namanya modusnya nih, nilai yang paling banyak. Nah, berarti di deskripsi option ini tidak ada. Jadi kita cancel dulu ya. Berarti kita ubah pas di analisis tadi itu kita menggunakan frekuensi aja. Coba kita cancel. Pada deskriptif ini tidak ada ya. Jadi kita cancel ya. Oke, kita cancel. Nah, kita masuk lagi ke analis. Kita pilih deskriptif statis. Masuk ke frekuensi ini ya. Oke, nah ini tadi kan masukkan nilai untuk nilai kuis ya, nilai kuis. Oke, kita masukkan nilai kuis, lanjut nilai UTS. Oke, lanjut nilai UAS dan nilai akhir. UAS dan nilai akhir. Oke, kita klik statistik ya. Pilih statistik. Oke, nah ini kita ini nih, apa namanya? Kita country quantities ini. Kita centang quartilis, terus mean. Oke, pada central trade di sini kita centang mean, median, mode, sum. Oke, lalu ininya STD pas di dispersionnya kita centang STD deviation, variansi, range, minimum, maksimum, dan SE mean ini ya. Oke, kita klik continue. Kita klik OK. Ini akan dimunculkan tuh outputnya tuh. Nah, ini statistik ya. Statistiknya udah ada nih di mana nilai kuis itu kan sama semuanya itu valid. Nah, terus ini mean tuh 74, terus nih UTS 72 dan seterusnya. Nah, ini juga ada mean, standar error, ada errornya, mean, median dan lainnya. Oke, lanjut ya. Kita balik lagi ke tampilan ini tadi. Oke. Nah, lanjut pada soal terakhir nih, di mana kita tuh akan membuat grafiknya ya. Nah, dimana di sini kan disuruh pada soalnya tuh kita disuruh ada 3 macam nih grafik tuh. Yang pertama ada bar chart, ini tuh untuk rata-rata nilai akhir berdasarkan jenis kelamin. Terus pie chart itu presentasi kategori nilai A sampai E, dan line chart itu siapa saja yang lulus. Oke, untuk membuat grafik kita masuk ke menu graph. Lalu kita pilih legacy dialog.
Lalu kita pilih ini ya, menu bar. Nah, pilih ini, kita pilih, saya menggunakan custard. Saya menggunakan custard. Oke. Nah, ini lalu define, pilih define ya, kita klik define. Oke, selanjutnya di sini ya, kita pakai order statistik ya. Kita klik ya, kita order statistik admin ini. Nah, kita akan masukkan nih, pada variabelnya tuh kita masukkan nilai akhir. Pada variabelnya kita masukkan nilai akhir. Oke, saya lupa. Oke, nah untuk kategori aksesnya ini kita masukkan nama. Kategori aksesnya kita masukkan nama. Dan define cluster ini kita masukkan jenis kelamin. Jadi kan kita akan membuat ini ya, bar dulu ya, grafik bar pertama tadi. Oke, lalu kita klik OK. Nah, sini muncul nih ya, grafiknya pada output SPSS-nya. Nah, di sini udah. Oke, tadi lanjut kita ya membuat grafik pie chart ya. Kita masuk ke graph. Oke, pilih legasi dialog. Nah, di sini kita pilih pie ya, pie. Pie. Oke. Nah, di sini saya menggunakan ini ya, summers for group ini ya. Oke, kita define ya, klik define. Setelah itu, nah pada variabel ini kita masukkan ini ya, apa namanya, kategori nilai. Masukkan kategori nilai, lalu pada define list by ini kita masukkan nama. Oke, lalu kita klik OK. Oke, ini ya grafik apa namanya, pie chartnya tadi. Nah, tadi untuk presentasi kategori nilai A sampai F. Wow, reward ya. Oke, kita masuk ke tampilan ini lagi ya, kembali lagi ke tampilan ini. Kita akan membuat grafik line chart ya. Kita masuk ke graph. Kita pilih legasi dialog. Kita pilih yang tadi line ya, line chart. Nah, di sini saya akan menggunakan simple nih. Pilih simple, define. Oke. Nah, di sini kita pilih outer statistik ya, outer statistik. Oke, nah pada variabel ini kita masukkan status lulus nih. Kita masukkan status lulus. Oke, kategori aksesnya kita masukkan nama. Nah, oke. Masukkan nama. Nah, setelah itu kita klik oke. Nah, ini ya. Nah, grafik yang lulus, kenapa lulus ya? Karena ini di sini satu ya, satu itu menandakan semuanya lulus gitu. Jadi Andi sampai Yusuf tadi kan udah di tampilan tadi kan lulus semua. Jadi ya udah grafik yang lulus aja gitu. Kalau misalnya ada yang nggak lulus berarti naik turun tuh grafiknya. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu, terus gini lah efeknya. Oke, baik. Baik, inilah tadi ya penjelasan video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.